verba volant, scripta manen. Kata-kata itu akan hilang terbang, pergi begitu saja. Jadi sahabat literasi Taman Baca Moting Maung, Kelurahan Lembata Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT yang terkasih, malam hari ini bersyukur sekali saya mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk bertemu dengan Bapak Muhsin Khalida, pemilik pendiri Taman Baca Cakro Pintar atau pondok atau rumah pintar. Mari kita sapa dulu sahabat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, tepatnya ini hari Selasa 13 Agustus 2024, kebanggaan bagi kami dan para pegiat literasi yang tergabung di Taman Baca Cakro Pintar Yogyakarta, karena malam hari ini kami dapat tamu dari Lembata, luar biasa, NTT ya. Beliau bernama Mas Darius. Ini ternyata sebenarnya ahli di bidang kesehatan, tetapi karena memiliki panggilan jiwa untuk bergerak di bidang literasi, saya kira itu bukan sambilan, tetapi bisa jadi itu yang paling utama. Kita berdua ini memiliki kemiripan aktivitas. Saya ini seorang ASN, beliau ini di Dinas Kesehatan, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten ini sama. Saya ini tidak begitu banyak dikenal sebagai dosen, tapi sebagai pegiat literasi. Pegiat literasi, dan alhamdulillah kami sudah 20 tahun ya, persisnya 20 tahun mendirikan sebuah perpustakaan atau taman bacaan masyarakat yang bernama Cakro Pintar. Cakro itu adalah semacam gubuk atau saung, tapi ya tempat ngumpul-ngumpul begitu. Dan ini usianya sekarang sudah 20 tahun dan kita sudah buku-buku sudah kita rolling ke beberapa perpustakaan dan baca, baik di Jawa maupun di luar Jawa, termasuk sampai di NTT tapi yang sekitar Lampung dan Jogja. Nah, dan alhamdulillah juga saya juga sebagai, karena aktif di bidang psikologi, kemudian saya aktif di bidang pelatihan menulis, Mas Darius. Dan sekarang sudah 400 lebih lah judul buku, mulai dari saya latih menulis, bagaimana menurunkan atau menciptakan ide dengan cepat dan tepat, bagaimana teknik menciptakan mood. Karena mood itu harus diciptakan, tidak ditunggu. Kalau ditunggu nggak jadi, ya nggak jadi. Nah, terus kemudian learning by doing-nya itu ya langsung. Bagaimana menulis dengan cepat, yang kemudian kita kumpulkan tulisan itu, kita edit, kita layout, kita bikinkan desain cover itu. Nah, itu jadilah buku. Kita urus ISBN-nya, kita urus, dan sampailah buku itu dicetak. Sahabat literasi Moting Maung, tampak di belakang ini ada ratusan buku, 414 buku, 414 judul yang sudah didampingi oleh Bapak Muhsin, terutama di daerah mulai dari Sabang sampai Manokwari.
Nah, yang jadi, belum Lembata. ya. Jadi Bapak Musin ini apa namanya? Karena kecintaannya terhadap anak-anak Nusantara sudah berkeliling Indonesia, khususnya di daerah Papua, untuk mendampingi bukan hanya anak-anak tapi semua kelompok untuk menulis buku, dan hasilnya sudah apa namanya, diterbitkan ber-ISBN. Ya. Kita sehari-hari bekerja atau profesi kita mungkin tidak bersentuhan langsung dengan urusan pengembangan literasi, tetapi karena hobi dan kecintaan kita terhadap pengembangan literasi di Nusantara, di Indonesia, kita mencoba melakukan berbagai inovasi, berbagai kegiatan, meskipun kadang-kadang dinilai sebagai orang yang kurang waras. Tapi menarik, Mas, yang cerita tadi, sharing yang saya dapatkan ketika kita di pintu gerbang Taman Baca Masyarakat Cakro Pintar ini. Pelatihan menulis itu tidak hanya untuk kelompok pelajar atau kelompok-kelompok terpelajar, misalnya para guru atau para dosen, bukan, tapi juga kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu dasawisma, para pengusaha, pecel lele dan sebagainya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya, Mas, dengan kita di NTT. Di NTT khususnya di kabupaten saya, Kabupaten Lembata. Kalau Taman Baca melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, udah dipastikan nggak ada pesertanya. Kenapa? Karena rata-rata orang, kelompok-kelompok yang tadi saya bilang itu masih mau bertanya kira-kira apa keuntungannya. Yang dimaksud ini kan keuntungan langsung habis pelatihan itu, barang atau berapa jumlah uang yang mereka dapatkan. Mungkin kira-kira ini menarik, Mas, mungkin bisa di-sharing. Kalau di tempatnya Mas ini, kok bisa begitu? Di sini memang yang menulis itu tidak hanya mahasiswa, tetapi juga anak-anak usia kelas 2 itu juga datang menulis, terus ada SMP, bahkan memang ada ibu-ibu. Jadi di buku ini ada beberapa karya dari ibu-ibu dasawisma. Ya, memang untuk memberi semangat mereka, bukan setelah menulis dapat apa, harus dapat uang berapa, itu bukan itu, tetapi semangat itu kita tumbuhkan karena ada beberapa filosofi, terutama agama. Orang kalau dikenang ini senang. Jadi kalau pengen orang itu dikenal dan dikenal oleh banyak orang, dikenang oleh masa atau waktu, maka syaratnya menulis. Misalkan Mas Darius jadi kepala dinas, terus kemudian kalau tidak punya karya,
terus misalkan meninggal dunia, selesai, habis, nggak punya sejarah. Padahal perjuangannya sudah luar biasa ya. Nah, banyak itu pengalaman seperti itu. Jadi yang diharapkan dari menulis bukan hanya uang, tetapi yang didapatkan itu adalah, kalau saya sebagai orang yang beragama, ketika ilmu saya dimanfaatkan orang lain, ketika karya saya dibaca oleh banyak orang, berarti ilmu saya manfaat. Ketika ilmunya manfaat, ketika karyanya dibaca orang, maka tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya kira itu pahala akan mengalir. Karena namanya, ilmunya, itu namanya dikenal, dan ilmunya tetap bermanfaat. Ya seperti tadi, penemu listrik ini, selama listrik ini, ya selama listrik kita pakai listrik, pakai lampu, selalu teringat siapa pencipta lampu. Dan kadang berdoa, semoga yang menciptakan lampu yang selalu kita manfaatkan untuk belajar dan lain-lain itu ya tentu juga bermanfaat bagi dia walaupun dia sudah tidak ada gitu. Nah inilah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat ketika mau menulis. Makanya menulis ini yang saya katakan ini sebuah ekspresi. Apabila bisa kita coret-coretkan, ini ekspresi yang paling dahsyat, warisan yang paling dahsyat itu bukan tanah, bukan bangunan, tetapi tulisan. Nah ini ketika kita tanamkan, maka bagi yang menyadari kemudian ayolah menulis seperti itu. Tetapi memang saya ketika melatih itu mungkin tidak pernah kamu menulis itu segera dapat duit terus kaya gitu. Oh, enggak, itu bukan orientasi dari pengembangan keilmuan kita di bidang psychowriting itu ya, psikologi menulis, itu bukan itu. Tetapi itu tadi, orang itu kalau dikenal, jadi kalau ingin abadi, namanya dikenal oleh masa yang panjang, maka sebaiknya memang punya karya, yaitu menulis. Kalau toh itu nanti ada, misalkan saya menulis, terus kemudian buku saya bestseller gitu ya, ya saya memang dapat duit banyak gitu, itu. Tetapi kan tidak itu orientasinya pertama itu. Tapi ciptakan itu ide-ide, terus kemudian apa yang ada di otak kita, apa yang ada di hati kita, itu kita wujudkan dengan karya tulis. Setiap orang bisa menulis, dan apa yang harus ditulis, apa saja. Ketika ibu-ibu masak itu setiap hari pasti masak, coba itu tulis, masak sambal, pilih lombok berapa, pilih garam berapa, pilih ini berapa. Kalau dalam waktu 1 bulan bisa masak, berarti 30 resep. Kalau 1 tahun berarti 365 resep masakan. Nah, itu sudah luar biasa itu kalau ditulis itu. Nah ini orientasi ketika kita melakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya sekitar 415 buku yang sudah kita terbitkan, mulai dari Sabang sampai Manokwari ya, karena belum sampai ujung itu. Nah sampai sekarang saya melatih, dan itu untuk anak-anak usia SD. Saya biasa ngajar di SD biasa, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dampingi teman-teman dosen, guru-guru, termasuk pegawai-pegawai yang ingin menulis, ingin memiliki kompetensi menulis. Nah nanti bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di Cakruk Pintar ini. Ya karena di Cakruk Pintar ini tidak hanya kampanye membaca, tetapi juga kampanye menulis. Bahkan kita punya semangat membaca dan menulis itu adalah perintah agama. Nah kalau filosofinya itu sudah menjadi agama, berarti membaca itu kewajiban dan menulis itu juga kewajiban gitu. Jadi sehingga kita
tidak hanya sadar membaca, tetapi juga sadar menulis dan juga sadar mendokumentasikan. Nah, ini yang menjadi semangat kami, Mas Darius, yang mungkin ini bisa dikembangkan di Lembata. Nanti bagaimana cara kita berkolaborasi nanti bisa kita atur. Saya mungkin datang ke sana juga tidak apa-apa, karena Mas Darius sudah ke sini. Nanti saya ganti silaturahim ke sana. Ya, sama-samalah kita saling memberi pembelajaran kepada anak-anak bangsa lah, ya gitulah kerennya gitu, melalui kekuatan yang kita miliki. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena di samping Mas Darius ini melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai ASN ya di Dinkes, tetapi masih mencari peluang-peluang waktu untuk belajar bersama kaitannya dengan gerakan literasi. Kalau dengar sharing dari Mas Musin, saya teringat satu pepatah Latin, Mas. Nah, dia bilang begini, verba volant, scripta manen. Nah, kata-kata itu akan hilang terbang, pergi begitu saja. Tetapi tulisan akan menetap, tinggal diam. Jadi luar biasa sekali. Ternyata ada pembelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan hari ini, malam ini, Mas, dan semua sahabat literasi, khususnya sahabat literasi Motimaung di Lembata. Ternyata untuk memotivasi semua orang, terutama apalagi kalau orang-orang yang merasa aktivitas literasi, membaca, menulis itu tidak begitu penting, ternyata ada strateginya, ada motivasinya harus dari dengan memberikan nilai-nilai yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan uang atau barang gitu. Mungkin terima kasih banyak itu, Mas, untuk pengalaman. Ada hajatan seperti 17-an atau ada reading corner, pojok baca, bil kolam, mungkin di situ, di sebelah situ tadi saya sudah lihat ada pojok baca bil kolam. Dan yang menarik lagi, anak-anak ternyata punya motivasi itu juga tinggi datang ke sini karena Mas Musin dan komunitasnya itu punya peternakan sapi. Ya, tadi juga saya sudah lihat. Jadi anak-anak datang pertamanya itu karena mau melihat sapi. Nah, setelah itu baru diajak untuk membaca. Memang pengelola taman baca itu yang modalnya itu satu, harus seneng. Kalau orang Jawa bilang itu wong legan golek momongan. Golek momongan. Seperti orang yang tidak punya pekerjaan. Ngapain kita? Sudah digaji negara, masih bikin pekerjaan, ya itu tadi. Malah keluar duit. Keluar duit. Pastilah keluar duit itu. Kalau duit pribadi. Duit pribadi. Nah, itu yang sering dirasakan itu. Nah, saya berpikir gini, maka modal utama itu seneng. Nah, seneng dan harus kreatif. Jadi kalau tidak kreatif, ya harus bagaimana supaya kita ini menjadi orang kreatif. Senamnya ya senam kreatif ya, otak kanan otak kiri harus dijak senam gitu. Nah, sebenarnya saya menciptakan itu gerakan itu bukan membaca dulu, bukan minat baca, Mas Darius, yang pertama.
tapi adalah bagaimana menciptakan minat hadir di taman baca, bagaimana menciptakan kreativitas supaya warga masyarakat, anak-anak ini memiliki minat untuk hadir di perpustakaan taman baca itu. Maka kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Nah, tadi seperti saya contohkan, ketika ada hari-hari besar, misalkan 17 Agustus, apa ya kira-kira kegiatan kreatif yang bisa kita berikan kepada anak-anak atau masyarakat itu yang menyenangkan. Pada pertengahan bulan Juli kemarin kita bikin gunungan buku yang itu diangkat rame-rame oleh anak-anak. Dalam rangka apa? Dalam rangka Hari Anak Nasional. Kita bikin kegiatan yang menyenangkan. Ada rayaan buku. Jadi rebutan buku setelah gunungan selesai, buku itu direbut. Jadi rebutan. Jadi milik pribadi. Boleh jadi milik pribadi atau boleh disumbangkan kepada perpustakaan kita. Bahkan kita bisa mengadakan kegiatan kreatif lagi. Oh, kita kok bukunya sedikit ya. Kita ada penggalangan buku misalkan. Itu dari mana? Dari masyarakat. Setiap keluarga di Indonesia ini rata-rata punya buku. Nah, buku itu ada yang tidak dibaca di rumah. Kalau tidak dibaca di rumah, maka taruh aja di perpustakaan. Nah, syaratnya nanti, ayo kita mengadakan kegiatan jalan sehat misalkan. Hadiahnya dari mana? Dari toko sebelah. Yang toko piring nyumbang piring, yang toko baju nyumbang baju, yang toko kaos nyumbang kaos, yang toko sepeda ini nyumbang sepeda untuk hadiah, untuk door prize. Nah itu saya kira masyarakat senang sekali. Ada door prize-nya sepeda, ada magic jar, ada, mesti masyarakat senang. Tapi syaratnya kan harus daftar. Daftarnya pakai apa? Pakai buku apapun yang di rumahnya tidak dibaca. Nah, kalau yang daftar itu ada 300 orang, pastilah kita 300 buku. dapat 300 buku. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas yang menarik tentunya, dan juga mereka juga mengenal kegiatan di taman baca supaya taman baca itu tidak angker. Orang mau datang takut. mau jalan aja takut karena mengganggu orang membaca atau apa. Ya, maka kita harus ciptakan senyum para pengelola ke kanan ke kiri 1 senti seimbang dan tingkatkan kreativitas supaya masyarakat itu datang itu senang, dan kalau pulang itu selalu merindukan ingin datang lagi. Nah, itu bisa dijadikan moto taman bacaannya Mas Darius. Datang menyenangkan, pergi dirindukan. Ya, saya kira itu salah satu tips untuk meningkatkan kreativitas yang ada di taman baca atau di perpustakaan desa atau di perpustakaan. Pasti ada hubungan simbiosis mutualisme. Pasti barangkali TBM Cakro Pintar pernah berkontribusi ke masyarakat sekitar, khususnya kepada pelaku-pelaku UMKM ini. Mungkin kira-kira kegiatan atau aktivitas seperti apa yang bagi mereka dirasa bermanfaat dan kemudian mereka merasa berutang budi gitu. Sehingga ketika Mas melaksanakan kegiatan tadi dengan sukarela mereka mendukung dengan bantuan, ada yang bantu piring, hadiah. Jadi ada konsep itu begini. Konsep itu namanya konsep fundraising. Saya punya buku strategi fundraising untuk taman baca. Cuman karena saat ini habis. Mungkin di toko masih ada, mungkin di toko ya, tapi saya tidak tahu itu. Nah, konsep lembaga itu untuk pengembangan di bidang fundraising ya, penggalangan simpati. Ya, tidak hanya penggalangan dana, tapi yang menarik itu juga penggalangan simpati masyarakat terhadap lembaga kita, yaitu buka mata, buka hati, buka dompet. Jadi buka mata itu kita bikin aktivitas
semenarik mungkin supaya masyarakat tertarik dengan kegiatan kita. Kemudian yang kedua, kalau kegiatan itu menarik, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, bermanfaat bagi pengembangan wirausaha, berarti itu kan hatinya terbuka, terenyuh. Nah, ketika orang mata sudah terbuka, hati terbuka, ya saya kok merasa otomatis itu. Orang mau mengeluarkan berapa aja, monggo saya bantu, karena ini sudah tahu itu manfaat. Nah, ada satu kegiatan yang menarik bagi kami di teman-teman yang mengelola Cakro Pintar itu, memang ada kegiatan rutin, yaitu majelis zikir. Majelis zikir ini majelis doa. Nah, majelis doa ini diikuti oleh warga itu memiliki UMKM, usaha kecil ya. Terus kemudian ketika berdoa, kita sambil makan, itu yang dibicarakan adalah tentang konsep wirausaha itu. Berbicara tentang bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana cara goreng lele yang menarik, bagaimana cara menawarkan, bagaimana senyum, bagaimana. Nah, ini kita latih melalui kegiatan itu, dan itu ada kita bikin memang materinya itu, sehingga supaya para usahawan ini tidak memiliki keyakinan bahwa yang membuat laris pecel lelenya itu dukun. Bagaimana menciptakan supaya para penjual pecel lele sambal mentah ini yang bikin laris itu bukan menyang, tetapi memang karena kemampuan di bidang marketing. Dan itu di para pelaku usaha ini lama-lama ya menyadari, oh ternyata cara menawarkan produk itu begini. Apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi media sosial, itu bisa melalui itu. Nah, ketika mereka mendapatkan ilmu dari kita dari pertemuan itu, tentu mereka akan majelis itu selalu kita adakan dan rutin. Kita nggak pernah mengeluarkan dana, tapi bisa makan semua yang hadir. Dari mana? Dari mereka semua. Dari mereka semua, mereka yang punya lele bawa lele, yang punya nasi bawa nasi, yang punya sayur apa, bahkan sudah pada besok saya yang nanggung. Nah, dari kita supaya ada simbiosis mutualisme itu, nah kita mengusahakan diantaranya nih NIB itu nomor induk berusaha, itu yang membantu adalah teman-teman kita. Nah, NIB itu kan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, produk-produk yang yang jualan klepon supaya punya sertifikat halal, yang jualan abon, yang jualan lele, yang jualan cilok. Nah, rata-rata di sini ikut sertifikat itu. Itu kita dampingi itu, Mas Darius. Jadi mereka merasa, oh, aku diperhatikan ya, usaha ekonomi itu diperhatikan. Jadi banyak itu NIB itu yang membantu kita secara online. Terus kemudian kita hadirkan tenaga ahli yang ngurusi tentang sertifikasi halal itu, dan mereka didampingi, mereka dihadiri untuk dicek, diteliti bahwa ini benar-benar sehat, ini benar-benar tidak kontaminasi campuran apa-apa, misalkan zat pewarna yang membuat perut sakit, ya anak-anak tidak sehat kayak gitu. Nah, itu dicek di lab. Nah, itu yang memberi fasilitas untuk komunikasi dengan pihak terkait itu adalah kami. Jadi mereka tidak hanya datang membaca, tidak hanya belajar bagaimana cara membuat nasi pecel, tetapi kita juga
bagaimana dia mendapatkan nomor induk berusaha dan bagaimana cara mereka mendapatkan sertifikat halal jualan pecel itu. Nah itu kita dampingi sampai dapat sertifikatnya. Saya kok setelah duduk beberapa waktu dengan Mas ini, jadinya punya mimpi yang semakin besar. Sebelumnya nggak punya mimpi sampai di situ, Mas. Nah, saya jadinya punya mimpi yang semakin besar, walaupun saya tahu persis di depan itu ada begitu banyak hambatan, batu-batu penghalang, ganjalan yang harus saya hadapi. Nah, mungkin saya butuh penguatan loh dari Mas Mufti. Ya, saya kira kalau yang namanya tantangan itu selalu ada. Jadi saya kira bagi para pegiat itu memang orang yang siap untuk menjadi orang yang luar biasa yang harus siap menghadapi tantangan itu. Karena tantangan selalu ada. Dan orang yang selalu menghadapi tantangan yang sukses itu ya menurut saya ya luar biasa, tidak menyerah gitu ya. Kalau tidak berani untuk ambil risiko, tidak berani untuk melangkah lebih jauh, yang didapatkan bukan luar biasa tapi biasa. Orang biasa-biasa saja yang hidupnya seperti kebiasaannya orang-orang biasa. Tapi yang tantangan itu selalu ada ya. Kalau dari kami capacity building itu selalu tertantang terus ya. Jadi kita itu kadang-kadang volunteer. Kita banyak volunteer ya. Karena dekat perguruan tinggi ya banyak mahasiswa yang ikut menjadi volunteer. Tapi yang namanya volunteer itu datang pergi, lulus pergi gitu. Kita mencoba untuk masyarakat sekitar untuk ikut terlibat dalam pengelolaan, itu juga sulit. Nah ini tantangan bagi kami. Belum yang lain, misalkan belum tentu semua pemerintah itu mendukung adanya taman bacaan. Misalkan saya atau Mas Darius saja. Mas Darius ini kan seorang pegawai yang sudah digaji oleh negara. Kadang-kadang orang berpikir beda juga, termasuk saya. Ada orang yang berpikir beda. Wah ini cari proyek, tambahan penghasilan gitu ya. Ada aja kayak gitu ya. Ada aja. Benar. Ya, di mana-mana itu. Jadi ada misalkan di kampung bikin namanya taman baca atau perpustakaan masyarakat berkembang, belum tentu pemerintah setempat, dukuhnya atau RW-nya, bahkan kepala desanya belum tentu mendukung. Karena mungkin dianggap, oh ini mesti menjual warga untuk cari proyek dan lain-lain. Nah ini yang menjadi tantangan dan itu banyak dialami oleh teman-teman gitu ya. Nah seperti saya misalkan saya ngapain gitu loh, ngapain mengelola taman baca itu kalau bukan panggilan. Nah lebih baik kan kita kerja aja serius, setiap hari kerja, pulang malam tidur kayak gitu, sudah digaji setiap bulan. Nah saya bukan itu, Mas Darius bukan itu gitu. Karena tidak mau kita ke kantor, pulang tidur, selesai, tidak mau, tapi masih memanfaatkan waktu untuk turut serta menjadi pegiat untuk pembelajaran masyarakat melalui pendidikan non formal seperti ini. Nah ini harusnya itu pemerintah berbangga hati, baik itu tingkat dusun, RW, terus kemudian kelurahan atau pemerintah desa, itu berbangga hati ada orang-orang yang seharusnya sibuk di kantor tetapi masih menyisihkan waktu untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Nah ini harusnya mendapat penghargaan
penghargaan minimal dikasih Untuk jempol. malam ini luar biasa. Terima kasih penerimanya juga. Terima kasih untuk Ibu tadi udah menyediakan ini susu wedang jahe minuman khas Yogyakarta. Ya, terima kasih Mas Darius jauh-jauh mencuri waktu tidur untuk bermain di Cakruk Pintar Yogyakarta. Jadi teman-teman dari Moting Maung, ya komunitas Moting Maung, Taman Bacaan, saya mendengar cerita juga turut berbangga hati. Ya, dan silaturahim ini kalau bisa berlanjut, saling silaturahim, saling sharing session ya untuk pengembangan taman bacaan kita semua. Ada quote sedikit untuk teman-teman yang ada di sana. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Buku ini sahabat yang paling dekat membaca itu aktivitas yang paling hebat. Menulis adalah ekspresi terdahsyat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.